Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan dan kita cintai bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy, PhD. Terima kasih atas kedatangannya di kampus, ini kampus yang Malati kalau orang Jawa bilang, Prof. Malati itu apa? Kalau kita nggak serius ngurus ini itu bisa kualat katanya. Makanya saya serius untuk ngundang, diperintah oleh Kiai Nafik ngundang profesor itu, saya juga harus betul-betul saya kawal. Buktinya saya dikasih sambutan, padahal nggak ada di rondonnya saya sambutan, Prof. Terima kasih Prof atas kedatangannya. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir, karena kita ingin ada sambungan secara keilmuan, secara genealogis pemikiran dan sebagainya antara Staima Al-Hikam dengan Profesor Stella. Kenapa? Kalau di pesantren itu ada namanya sanad, Prof. Nah ini kita mau nyambungkan sanad. Sanadnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Mujadi dengan keluarga besarnya dengan Profesor Stella. Jadi sanad keilmuan ini penting kalau di pesantren. Sebab kalau orang tidak punya sanad, tidak punya otoritas untuk membuat hujjah fatwa atau membuat konsep-konsep tentang keilmuan. Yang saya hormati, saya banggakan Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nafik, pengasuh pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang. Beliau ini orang yang sangat telaten, Prof. Kenapa saya sejak masih mahasiswa, beliau sudah jadi narasumber instruktur kami di organisasi. Acara-acara ilmiah itu kita narasumbernya beliau. Jadi sangat panjang. Sudah terlalu banyak ilmu yang diberikan ke kita. Jadi kalau kemudian kita nggak hadir di sini nanti dianggap kualat oleh beliau. Tapi luar biasa, beliau membersamai teman-teman di pesantren mahasiswa Al-Hikam ini mulai dulu sampai sekarang. Kita lihat pertumbuhannya dan berharap nanti profesor bisa membersamai Staima ini bisa tumbuh, berkembang, berdaya dan semakin banyak manfaatnya, sekaligus metamorfosis bentuknya dari sekolah tinggi menjadi universitas. Saya mohon dikawal, Prof. Yang saya hormati Kiai Haji Nurholis Esos, Kepala Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang, dan sahabat kami Ketua STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang, Dr. Laili Abida SPSI MPSI. Terima kasih kasih kesempatan kita untuk bisa bersama-sama dengan STAI Mahat Ali Al-Hikam. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh Dewan Pengajar PESMA dan Staima Al-Hikam Malang dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah karena pagi hari ini saya bisa diberi kesempatan menghadiri acara Festival Ilmiah Santri, tradisi intelektual yang selalu dikembangkan di sekolah tinggi ini, di pesantren Al-Hikam ini. Semoga tradisi ini akan terus berkembang dan sanggup melahirkan mahasiswa dan santri yang betul-betul menjadi para penulis-penulis handal. Karena yang abadi tulisan, bukan status medsos, Prof. Mahasiswa sekarang lebih suka rajin bikin status medsos daripada bikin tulisan. Padahal yang abadi itu bikin tulisan. Sini ada teman sekamar saya, Prof, namanya Dr. Makfur. Itu teman sekamar saya waktu kuliah. Tapi beliau ahli nulis. Nah, kalau saya ahli ngomong, makanya yang jadi DPR saya, yang jadi dosen dia, Prof. Ternyata di Indonesia itu ahli nulis maksimal ya dosen. Jadi kalau pengen jadi DPR jangan ahli nulis, harus ahli ngomong. Karena parle itu ngomong. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, karena kehadiran kita semuanya dalam menuntut ilmu di sekolah tinggi ini, di pesantren ini,
tidak lain tidak bukan adalah sebagai bagian tidak terpisahkan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau. Para kiai, para bunyai, Profesor Stella dan sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf memang saya ada acara lagi, Prof. Ada di 2 kampus, saya sudah janji dengan rektornya. Saya sebenarnya ingin mengikuti Profesor Stella sampai selesai. Karena ini penting, untuk transformasi keilmuan dan banyak informasi-informasi yang pasti dibutuhkan oleh keluarga besar Al-Hikam Malang dan juga kami para penggerak pendidikan. Ada teman-teman penggerak pendidikan di Kota Malang terkait apa sih desain pemerintah terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, itu perlu nanti diberikan juga kejelasan kepada mereka, Prof. Yang kedua, bagaimana membuat santri yang mahasiswa yang santri ini kemudian memiliki karakter yang kuat di bidang keilmuan, baik itu penulisan, riset dan sebagainya. Karena pada dasarnya di pesantren, Prof, itu yang namanya riset, tulisan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pesantren. Ciri-ciri pesantren itu kalau ada kitab kuningnya, kitab kuning itu adalah hasil riset. Kemudian tradisi nulis juga diajari, bukan aja nulis, tapi berdebat, mujadalah atau apa juga ada di situ. Saya juga waktu jadi santri juga diajari khutbah, diajari pidato dan macam-macam. Ini semuanya kami dapatkan waktu di pesantren. Nah, sementara pesantren Al-Hikam selama ini dan Staima ini isinya adalah orang-orang hebat karena menggabungkan 2 institusi di sini. Staimanya itu adalah Sekolah Tinggi Agama Islamnya, sementara Al-Hikamnya pesantren mahasiswa yang rata-rata pesantrennya itu dari universitas negeri, dari Brawijaya, dari IKIP, UM ya. Kalau IKIP kan yang dulu saya. Jadi UM dan sebagainya. Ini digabungkan menjadi satu kesatuan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Mujadi. Itu tentunya punya maksud. Punya maksud apa adalah tidak ada pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Dan insya Allah Staima ini bisa dibantu oleh Profesor Stella untuk mengintegrasikan ini dalam wadah pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, ada beberapa hal yang penting menurut saya yang diinginkan oleh teman-teman di sini. Kenapa Profesor Stella yang diundang, bukan Pak Menterinya atau yang lain? Karena mereka ini sudah lama ngincer Prof Stella di sini. Gitu Prof Stella dilantik, gebrakannya apa sih gitu? Saya dikasih tahu oleh Yai Nafi, Bu Laili Abidah, ini penting dihadirkan. Setelah kita diskusi panjang lebar, ternyata Profesor Stella itu adalah jembatan antara pendidikan keindonesiaan di Indonesia dengan luar negeri, dengan dunia global. Karena selama ini kita disuruh jargonnya, think globally, act locally. Saya nggak tahu apa, yang ngajari saya Makfur katanya. Berpikirlah secara global, berbuatlah secara lokal. Loh, jangankan kita berpikir gitu kan. Berpikir lokal aja udah nggak kuat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak punya kepercayaan diri, Prof. Pinter-pinter kadang-kadang tetapi nggak percaya diri, atau yang kemudian ada inferiority complex yang membuat seseorang itu tidak bisa berkembang pasca dia lulus kuliah dan sebagainya. Kenapa? Jejaring nggak ada, Prof. Jangan-jangan nggak butuh orang pinter dengan di Indonesia, tapi butuh orang yang bisa membangun jejaring. Kadang-kadang sampai itu kesimpulannya. Padahal kan ya pinter kalau nggak berjejaring juga susah, berjejaring juga nggak pinter ya susah. Karena itu profesor adalah jembatan dari dunia pendidikan Indonesia dengan dunia pendidikan luar negeri dan global. Ini penting. Yang ada adalah transformasi dari luar ke dalam. Jadi bukan hanya sekedar yang dalam keluar, Prof, tapi yang dari luar ke dalam. Nah, itu alasan kenapa harus Profesor Stella. Di samping itu dengan Profesor hadir di sini itu akan membuka jendela pengetahuan global dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini. Sebab kalau nggak dihadirkan langsung dengan orang yang pernah mengenyam dengan dunia pendidikan di luar negeri, itu beda kalau yang nyampaikan saya. Saya ini doktornya Universitas Pertahanan, Prof.
Jadi nggak cocok kalau saya di sini bicara strategi pertahanan. Kalau Makfur ini doktornya psikologi, Bu, di UGM, di UGM. Jadi ini masih doktor. Kalau profesor kan PhD. Kalau PhD kan luar negeri. Nah, karena itu penting profesor untuk memberikan kami arahan-arahan terkait itu kondisinya dan apa yang bisa dipraktekkan dari tradisi keilmuan dan perguruan tinggi di luar negeri itu di Indonesia, khususnya di Staima Al-Hikam. Ini penting. Yang terakhir, sekolah tinggi ini, Prof, itu dibiayai oleh beliau-beliau sendiri langsung, nggak ada bantuan pemerintah, Prof. Saya mau menyatakan ini gak enak, tetapi harus saya sampaikan bahwa hebatnya orang-orang NU kalau bikin perguruan tinggi itu ya berdikari, swadaya sendiri, biayanya kalau orang Malang bilang biayaan, nyari sini sebagainya, tapi jarang kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Nah, semoga kehadiran Prof. Stella itu bagian dari solusi ini semuanya. Kalau yang bicara ini nanti Bu Lailil atau Yai Nafik bahaya. Jadi saya saja yang bicara. Kenapa saya anggota DPR RI kalau saya ngomong ini pantas gitu. Betul, kami tidak mengajukan proposal, Prof. Tapi ya kalau nggak dibantu ya kok kebangetan kan gitu. Jadi sekolah-sekolah semacam ini, perguruan tinggi seperti ini tuh biasanya begitu, punya kemandirian. Kenapa? Persis seperti pesantren, karena pesantren itu begitu berdirikan ya semuanya serba mandiri. Nah, kalau dalam bahasa saya ini profesor bisa menjadi jembatan, tidak saja intervensi secara akademik, intelektual, sanad pemikiran, tapi juga jaringan. Karena bagi kami urusan fundraising, penggalangan dana, Prof, itu kuncinya bukan dana, Prof, tapi buat saya kunci dari fundraising itu adalah friend-raising, penggalangan teman. Nah, jadilah kita ingin mengundang profesor ke sini menjadi temannya Al-Hikam. Kita ingin profesor jadi temannya Al-Hikam, sebab dana akan ngalir kalau friend itu terjadi. Maka fundraising kuncinya adalah friend rising. Semakin banyak teman, semakin banyak bantuan. Kira-kira begitu. Jadi belum minta saja sudah ditawari. Biasanya gitu kalau friend ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, Prof. Saya luar biasa. Kemarin saya ketemu Caimin. Saya mau ke Malang, Cak, mau ngapain? Dampingi Profesor Stella. Salam ya ke Profesor Stella, kata Caimin. Profesor yang benar-benar profesor. Maksudnya, Cak, iya, karena banyak profesor itu karena gelar aja, bukan karena memang layak sebagai profesor. Nah, saya jadi saksi, kata Cak Imin, profesor yang benar-benar profesor. Ilmunya bisa diterapkan di birokrasi dan macam-macam. Mohon maaf, biasanya orang pinter itu kalau diturunkan di lembaga dan kementerian, Pak Mahfur, itu jadi bodoh. Iya. Guru besar itu ketika dijadikan rektor jadi nggak kreatif. Itu ada temannya Pak Mahfur itu. Kenapa? Karena keilmuannya tidak kemudian sanggup diaplikasikan ke hal-hal yang real gitu. Kadang-kadang kan melangit, sudah jadi guru besar, sudah profesor, sudah PhD, apalagi di luar negeri kayak Profesor Stella ini. Nah, itu bisa langsung kemudian bawa perubahan yang luar biasa kepada Kementerian Pendidikan Tinggi kita, bahkan kepada wajah pendidikan Indonesia itu sedikit sekali. Dan hasil diskusi saya dengan Pak Muhaimin dan Pak Lalu, Profesor Stella ini orang hebat. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, keluarga besar Staima, kalau enggak kalian manfaatkan betul beliau, kehebatan beliau, kemudian gebrakan-gebrakan beliau sebagai wakil menteri, itu menurut saya kerugian besar buat Staima Al-Hikam. Salah satu tenaga ahli menteri Ristek Mendikti itu namanya Jenderal Laksamana mantan Kasal, Pak Marstio. Itu promotor saya di Unhan. Saya sering ke Mendikti, tapi nggak ketemu beliau, ketemu Pak Marstio. Apa? Konsultasi disertasi. Saya sering ngobrol dan sebagainya. Beliau bicara menteri begini, wakil menteri begini dan sebagainya. Dan orang-orang kayak Pak Marstio sangat bangga punya wakil menteri kayak Profesor Stella karena bisa menyambungkan apa sesuatu yang di luar sana menjadi wujud untuk kebaikan dan kehebatan masyarakat Indonesia menjadi bangsa unggul, punya SDM unggul sesuai dengan bunyi preambul
Alinea 4 Undang-Undang Dasar 45. Apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Menurut Profesor Mastrio dan saya, selama ini Kementerian Pendidikan Tinggi itu belum mampu mengarah ke sana, Prof. Belum bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama ini baru mencerdaskan birokratnya. Birokratnya bisa enak dan sebagainya, tapi belum sampai itu. Nah, itulah PR-PR yang ada di dunia pendidikan yang itu menjadi beban berat dari Profesor. Kami doakan Profesor Stella selalu mempunyai kekuatan dan kesabaran dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia, diberi keleluasaan dan kesempatan bercengkrama dengan seluruh masyarakat penggerak pendidikan di Indonesia. Kenapa semakin Profesor Stella turun ke bawah seperti ini, melihat langsung kondisi universitas, sekolah tinggi dan sebagainya, baik yang di bawah Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama atau di bawah kementerian-kementerian lain, kayak Kemenhan punya sekolah sendiri, Kemenkyu punya sekolah sendiri, KKP punya sekolah sendiri, hampir semua kementerian lembaga itu punya sekolah sendiri, Prof. Nah, itu juga belum ada integrasinya, Prof. Duitnya selalu ngalir dari APBN, tetapi ini mau diapain? Itu tidak ada integrasinya dan kita tidak tahu dibawa kemana. Saya berharap ini titipan kami, Prof, agar itu diperhatikan dan diurus dengan baik, biar enggak, kalau bahasa Jawanya, muspro, tidak terbengkalai dan hanya habis-habisin uang aja setiap tahunnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Habis ini saya mohon maaf, Kiai, karena saya sudah ditunggu Rektor Yunisma, ada aktivitas mulai 10:30 tadi. Tapi demi Profesor Stella sama hormat ke Al-Hikam, saya harus berada di sini. Yang penting Profesor Stella ingat apa yang saya sampaikan tadi, begitu. Nanti kalau nggak ingat, saya akan sampaikan lewat Wakil Ketua Komisi 10. Kalau itu dirasa kurang kuat, nanti saya sampaikan lewat Pak Muhaimin Iskandar, Menko PM. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.